Halo, kita ketemu di mata kuliah Teori Klasik Psikologi Sosial. Ini adalah pertemuan pertama dan kita akan membahas pengantar Teori Klasik Psikologi Sosial. Di dalam pertemuan ini, kita akan membahas mengenai psikologi sosial dan definisinya, beserta area studinya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai apa itu teori dan kegunaannya, serta bagaimana pentingnya mempelajari teori klasik psikologi sosial. Pertama, mengenai psikologi sosial sendiri. Apa itu psikologi sosial? Psikologi sosial didefinisikan sebagai studi ilmiah mengenai tingkah laku individu sebagai fungsi dari stimulus sosial. Definisi ini saya kutip dari Shaw dan Costanzo tahun 1982. Sebenarnya banyak definisi psikologi sosial dari para ahli lainnya. Akan tetapi secara umum, definisi-definisi tersebut mencakup 3 elemen mendasar yang tercakup dalam definisi Shaw dan Costanzo. Apa saja 3 elemen dasar dari definisi psikologi sosial? Yang pertama adalah tentang studi ilmiah. Psikologi sosial adalah disiplin ilmu yang menggunakan metode ilmiah di dalam membangun teori-teori dan penjelasannya. Metode ilmiah sendiri dicirikan dari penggunaan observasi yang sistematis terhadap gejala, kemudian upaya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan gejala tersebut secara sistematis dan terstruktur pula, serta menggunakan measurement atau alat ukur untuk merekam atau mengetahui tingkah laku atau gejala yang diteliti. Kemudian elemen kedua adalah mengenai individu. Individu adalah unit analisis dari psikologi sosial, lebih tepatnya adalah tingkah laku individu. Dan elemen yang ketiga adalah stimulus sosial. Stimulus sosial merujuk pada manusia dan produk-produk dari manusia itu sendiri, termasuk pengalaman masa lalu, orang lain yang dibayangkan, itu juga didefinisikan atau masuk ke dalam stimulus sosial yang bisa mempengaruhi tingkah laku. Sehingga psikologi sosial dapat dipahami sebagai disiplin ilmu atau studi ilmiah mengenai tingkah laku individu manusia dalam hal ini, dan juga tingkah laku tersebut dipengaruhi atau merupakan fungsi dari stimulus sosial. Terdapat 3 area utama di dalam psikologi sosial menurut Shaw dan Costanzo tahun 1982. Yang pertama adalah area studi mengenai pengaruh sosial terhadap proses-proses individu. Di dalam area ini diteliti gejala yang dipengaruhi oleh stimulus sosial, walaupun bisa terjadi tanpa adanya stimulus sosial itu secara langsung, dan biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengalami stimulus sosial itu. Topik-topik di dalam studi ini antara lain adalah persepsi, kemudian motivasi, belajar, dan atribusi. Topik-topik tersebut dipelajari oleh ilmuwan lain selain psikologi sosial, akan tetapi di dalam manifestasinya, misalnya persepsi, bisa dipengaruhi oleh stimulus sosial. Area yang kedua adalah studi mengenai proses individu yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok. Ini bahasa aslinya adalah shared individual processes. Di dalam area ini dipelajari fenomena yang pada dasarnya adalah fenomena individu, walaupun manifestasinya tidak tergantung dari kehadiran stimulus sosial secara langsung. Kemudian dipelajari juga mengenai gejala-gejala yang biasanya dibagi atau dimiliki bersama oleh anggota kelompok yang sama. Contoh studi di dalam area ini adalah mengenai bahasa, sikap sosial, imitasi, dan modeling. Area studi yang ketiga adalah interaksi kelompok atau group interaction, yang di dalamnya termasuk studi mengenai proses-proses di dalam interaksi sosial dan manifestasinya atau manifestasi tingkah lakunya terjadi ketika orang lain hadir di dalam situasi tersebut. Setidaknya dalam semangatnya, ada sesuatu yang mendorong secara langsung dalam situasi tersebut. Topik penelitian di dalam area ini antara lain mengenai leadership, komunikasi, relasi kuasa, mengenai kekuasaan, konformitas, kooperasi, kompetisi, dan peran sosial.
Bagaimana hubungan psikologi sosial dengan ilmu-ilmu lain? Psikologi sosial paling dekat berhubungan dengan antropologi dan sosiologi. Antropologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang manusia yang dalamnya dibahas mengenai budaya manusia dan juga ciri-ciri dari manusia. Sementara sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat, institusi sosial, dan hubungan sosial yang di dalamnya dipelajari mengenai kelompok sosial yang lebih besar atau kolektif. Nah, apa bedanya psikologi sosial dengan antropologi dan sosiologi? Secara umum, perbedaan ketiga ilmu tersebut terletak pada unit analisisnya. Antropologi adalah pada budaya secara umum, sosiologi pada masyarakat dan institusi sosial dalam budaya-budaya tertentu, dan kemudian psikologi sosial pada individu yang menjadi anggota dari masyarakat dan budaya tertentu. Perbedaan kedua adalah penggunaan metode penelitian yang biasa digunakan. Psikologi sosial secara spesifik menggunakan penelitian dengan desain eksperimental yang berusaha menjelaskan hubungan kausal dari tingkah laku manusia.